Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our channel. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang degree of comparison. Apa sih yang dimaksud dengan degree of comparison? Well, degree of comparison adalah kalimat perbandingan. Untuk pembahasan lengkapnya, langsung saja mari kita simak video pembahasan berikut ini. Let's get started! Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang degree of comparison, terlebih dahulu coba simak contoh kalimat berikut ini. She is as beautiful as her mother. Dia secantik ibunya. You are older than me. Kamu lebih tua dariku. Benny is the tallest. Benny adalah yang paling tinggi. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh kalimat perbandingan atau degree of comparison. Degree of comparison ini berfungsi untuk membandingkan dua objek atau lebih. Contohnya pada kalimat she is as beautiful as her mother, membandingkan seorang perempuan dengan ibunya. Contoh kalimat you are older than me, membandingkan kamu dengan saya. Dan contoh kalimat Benny is the tallest, membandingkan Benny dengan beberapa orang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis kalimatnya. Check it out! Yang pertama yaitu positive degree. Positive degree merupakan jenis kalimat perbandingan yang menyatakan kesamaan atau perbandingan setara. Rumusnya yaitu as plus adjektif atau kata sifat plus as. Contoh kalimatnya, this book is as thick as my book. Buku ini sama tebalnya dengan bukuku. Della is as tall as Devi. Della sama tingginya dengan Devi. You are as strong as my brother. Kamu sama kuatnya dengan saudara laki-lakiku. My father is as handsome as my grandfather. Ayahku setampan kakekku. They are as funny as comedians. Mereka selucu komedian. Selanjutnya, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu comparative degree. Comparative degree merupakan kalimat perbandingan yang menyatakan ketidaksamaan antara dua objek. Misalnya, Andi lebih pintar dari Doni. Bahasa Inggrisnya, Andi is smarter than Doni. Ciri-ciri dari comparative degree yaitu ada tambahan akhiran er pada kata sifat atau kata more yang artinya lebih. For example, smarter. Dari kata smart yang artinya pintar ditambahkan akhiran er menjadi smarter yang artinya lebih pintar. More beautiful. Dari kata beautiful yang artinya cantik menjadi more beautiful yang artinya lebih cantik. Nah, kapan kita menggunakan akhiran er dan kapan kita menggunakan more? Berikut penjelasannya. Simak baik-baik ya. Jadi, untuk jenis kalimat comparative degree ini memperhatikan yang namanya suku kata atau silabel. Suku kata atau silabel merupakan bagian dari pembentuk kata, di mana suku kata ini dapat dikenali ketika sebuah kata diucapkan. Contohnya, kata small terdiri dari satu suku kata, yaitu small. Kata easy terdiri dari dua suku kata, yaitu i dan c. Kata diligent terdiri dari tiga suku kata, yaitu diligent. Nah, untuk penggunaan akhiran er atau more, tergantung suku katanya. Jika terdiri dari satu suku kata, kita menggunakan akhiran er. Adapun rumusnya yaitu adjektif dengan akhiran er plus than. For example, small yang artinya kecil terdiri dari satu suku kata, jadi ditambahkan akhiran er menjadi smaller yang artinya lebih kecil. Contoh kalimatnya, ant is smaller than mosquito. Semut lebih kecil dari nyamuk. Contoh lainnya yaitu kata tall yang artinya tinggi, juga terdiri dari satu suku kata, maka ditambahkan akhiran er sehingga menjadi taller yang artinya lebih tinggi. Contoh kalimatnya, Fatima is taller than Aisyah. Fatima lebih tinggi dari Aisyah. Selanjutnya, jika terdiri dari dua suku kata, maka kita bisa menggunakan akhiran er, bisa juga menggunakan more. Rumusnya yaitu yang pertama, adjektif dengan akhiran er plus than, dan yang kedua, more plus adjektif plus than. For
For example, kata easy yang artinya mudah terdiri dari dua suku kata yaitu I dan C. Karena terdiri dari dua suku kata, maka kita bisa menambahkan akhiran ER sehingga menjadi easier yang artinya lebih mudah. Contoh kalimatnya, English is easier than math. Bahasa Inggris lebih mudah dari matematika. Contoh lainnya, kata handsome yang artinya tampan. Terdiri dari dua suku kata yaitu hand dan some. Karena kata ini terdiri dari dua suku kata, maka kita bisa menggunakan more sehingga menjadi more handsome yang artinya lebih tampan. Contoh kalimatnya, Mr. Budi is more handsome than Mr. Doni. Pak Budi lebih tampan dari Pak Doni. Penting untuk diingat bahwa tidak semua kata yang terdiri dari dua suku kata dapat menggunakan akhiran ER. Contohnya kata handsome. Jika digunakan dalam kalimat komparatif, maka menjadi more handsome, bukan handsomer. Jadi meskipun terdiri dari dua suku kata, tetapi hanya kata-kata tertentu saja yang dapat ditambahkan akhiran ER. Selanjutnya, untuk kata sifat yang memiliki lebih dari dua suku kata, maka wajib menggunakan more. Adapun rumusnya yaitu more plus adjective plus than. For example, kata diligent yang artinya rajin, terdiri dari tiga suku kata yaitu diligent. Nah, karena kata ini memiliki lebih dari dua suku kata, maka kita menggunakan more, sehingga menjadi more diligent, yang artinya lebih rajin. Contoh kalimatnya, Bayu is more diligent than Ishak. Bayu lebih rajin dari Ishak. Contoh lainnya, kata expensive, yang artinya mahal. Kata expensive juga terdiri dari tiga suku kata yaitu expensive. Maka kata ini juga menggunakan more sehingga menjadi more expensive yang artinya lebih mahal. Adapun contoh kalimatnya yaitu your bag is more expensive than mine. Tasmu lebih mahal dari tasku. Selanjutnya kita masuk ke jenis yang ketiga yaitu superlative degree. Superlative degree yaitu kalimat perbandingan yang membandingkan lebih banyak objek. Di antara kedua jenis kalimat perbandingan yang dijelaskan sebelumnya, jenis superlatif ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Biasanya ditandai dengan akhiran est atau kata the most yang artinya paling. Untuk aturan penggunaan akhiran est dan the most sama dengan comparative degree, yaitu memperhatikan suku kata atau silabel. Jika terdiri dari satu suku kata, menggunakan akhiran est. Rumusnya yaitu artikel the plus adjektif dengan akhiran est. For example, kata small yang artinya kecil, terdiri dari satu suku kata yaitu small. Maka kita menggunakan akhiran est sehingga menjadi smallest, yang artinya paling kecil. Contoh kalimatnya, ant is the smallest animal. Semut adalah hewan yang paling kecil. Contoh lainnya yaitu kata young, artinya muda. Terdiri dari satu suku kata yaitu young. Maka kita menggunakan akhiran est sehingga menjadi youngest, yang artinya paling muda. Contoh kalimatnya yaitu he is the youngest among us. Dia adalah yang paling muda di antara kita. Selanjutnya, jika terdiri dari dua suku kata, maka bisa menggunakan akhiran est atau bisa juga menggunakan the most. Rumusnya yaitu artikel the plus adjektif dengan akhiran est atau artikel the plus most plus adjektif. For example, kata easy terdiri dari dua suku kata, maka menggunakan akhiran est sehingga menjadi easiest yang artinya paling mudah. Contoh kalimatnya, English is the easiest subject. Bahasa Inggris adalah pelajaran yang paling mudah. Contoh lainnya yaitu kata famous yang artinya terkenal. Terdiri dari dua suku kata yaitu famous. Maka menggunakan the most. Contoh kalimatnya, she is the most famous actress. Dia adalah aktris paling terkenal. Untuk kata famous ini, meskipun terdiri dari dua suku kata, tapi kita tidak dapat menggunakan akhiran est, tetapi menggunakan the most. Jadi bukan famousest, tetapi the most famous. Yang terakhir, untuk kata sifat yang memiliki lebih dari dua suku kata, maka wajib menggunakan the most. Rumusnya yaitu artikel the plus most plus adjective. For example, kata wonderful yang artinya indah.
terdiri dari 3 suku kata yaitu wonderful. Maka kita menggunakan the most sehingga menjadi the most wonderful yang artinya paling indah. Contoh kalimatnya yaitu Indonesia is the most wonderful country. Indonesia adalah negara yang paling indah. Contoh lainnya yaitu kata popular yang artinya populer, terdiri dari 3 suku kata yaitu popular. Maka kita menggunakan the most sehingga menjadi the most popular yang artinya paling populer. Contoh kalimatnya, Michael Jackson is the most popular singer. Michael Jackson adalah penyanyi paling terkenal. Well, itulah tadi pembahasan detail tentang degree of comparison. Sekarang untuk memudahkan teman-teman menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mari kita simak contoh dialog berikut ini. Della, look, my plane is as beautiful as yours. I don't think so. Your plane is more beautiful than mine. Mrs. Sarah said your plane is the most beautiful in this class. Really? How about the trunk? Which one is taller? My plane is taller 2 centimeters than yours. But taller is not always better, is it? You're right, but I like to see your plane. It's unique. The leaves are wider than mine. I think our planes have their own uniqueness, and we should be grateful for it. Yeah, Della, you are absolutely right. Even though our planes have differences, but we still have to be grateful for what we have. Let's take good care of our planes together. Of course, it's a nice idea. Sekian untuk materi tentang degree of comparison ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.